Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yekti Ageng Lestari, CGP Angkatan 8. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pendidikan yang berpihak pada murid pada demonstrasi kontekstual modul 1.1. Selamat menyaksikan. Demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Masih ingatkah kalian 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang selalu digaungkan? Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ing Matyo Mangunkarso, di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung tersebut disemai dan bibitnya berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan, serta cahaya dan juga tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Pendidikan adalah taman, sedangkan pendidik adalah petaninya. Padi tidak akan berubah kodratnya. Padi tetaplah padi. Optimalkan lingkungan tempat hidup tanamannya, agar tanaman padi tersebut menghasilkan panen yang melimpah. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari, simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Sebagai seorang pendidik, kita tentunya harus bisa menghargai, memerdekakan, biarlah anak berputar sesuai dengan orbitnya masing-masing. Yang berikutnya adalah kodrat keadaan. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah keadaan, sifat, bentuk, lingkungan, atau tempat tinggal. Peserta didik yang memiliki tempat tinggal di daerah pesisir pantai, pegunungan, maupun yang lainnya tentu berbeda. Mereka memiliki keragaman dalam memaknai kehidupan atau pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah kodrat zaman, yaitu waktu dan juga tuntutan zaman. Pendidikan dahulu dan sekarang ini tentu berbeda, karena pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Sehingga budi itu adalah cipta, rasa, dan karsa, sementara pekerti itu adalah tenaga. Ketika kita memberikan tuntunan kepada peserta didik, seyogyanya kita akan membentuk mereka menjadi seorang yang bijaksana, karena kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah kami,
itu, guru harus mampu memahami perbedaan atau karakter murid itu sendiri, memberikan tuntunan dalam belajar, memahami tujuan pengajaran, agar murid memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual, dan memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang bijaksana. Implementasinya di sekolah kami telah menerapkan ada kegiatan literasi dan PTA, ekstrakurikuler, drum band, karawitan, dan pramuka. Selain ekstrakurikuler dan pembiasaan yang lainnya, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa merencanakan pembelajaran yang variatif dan inovatif. Di dalam kelas, kita harus bisa menghadirkan pembelajaran yang selalu dinantikan oleh peserta didik dan tidak membosankan. Mereka akan selalu berkolaborasi dan saling bertukar informasi, bertukar pikiran, dan mereka bisa merdeka dalam belajar. Pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat harus berorientasi pada murid atau berorientasi pada anak. Dalam memberikan tuntunan kepada peserta didik, kita harus menyadari betul bahwa pendidikan itu holistik dan seimbang, tidak boleh timpang tindih. Kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan harus kita implementasikan dan kita realisasikan. Kita harus bisa menghargai, biarlah anak berputar sesuai dengan orbitnya masing-masing tanpa kita membeda-bedakan. Pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat harus berorientasi kepada peserta didik. Dan juga, pendidikan itu tidak boleh statis. Artinya, harus dinamis. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar kita tidak tertinggal. Kita harus bisa upgrade diri supaya begitu banyak informasi di luar sana bisa kita implementasikan, kita aplikasikan kepada peserta didik kita di kelas ataupun di sekolah kita. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.